Memang kekayaan penyelenggara negara yang sudah dituangkan di dalam LHKPN selama ini boleh dikatakan kurang mendapat prioritas dari KPK untuk dilakukan suatu penelusuran guna mengetahui apakah perolehan harta kekayaan yang dilaporkan itu didapatkan sesuai dengan penghasilan yang sah dari penyelenggara negara yang bersangkutan atau tidak. Karena rasio dari LHKPN atau laporan hasil kekayaan penyelenggara negara itu untuk mengukur apakah perolehan kekayaan penyelenggara negara itu berdasarkan pendapatan dia yang sah atau dari hasil korupsi. Sehingga logikanya harusnya LHKPN dari setiap penyelenggara negara ketika masuk di KPK harus diperiksa, ya, harus diklarifikasi, harus diverifikasi untuk memastikan pertama, apakah laporan itu sudah disampaikan secara jujur atau tidak, atau apakah penyelenggara negara yang bersangkutan lebih banyak menyembunyikan hartanya ketimbang yang dilaporkan. Satu. Yang kedua, apakah perolehan kekayaan yang begitu banyak itu bersumber dari pendapatan atau gaji yang sah atau berasal dari hasil korupsi? Apakah karena suap atau penyalahgunaan anggaran dan lain-lain? Karena itu kadang-kadang kita melihat aneh ketika KPK mempersoalkan banyak penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Di situ dikatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Juga disebutkan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan setiap penyelenggara negara bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Nah, kita lihat LHKPN yang masuk di KPK, jarang kita dengar KPK melakukan pemeriksaan, ya, terhadap penyelenggara negara yang bersangkutan terkait dengan LHKPN. KPK baru menyentuh, ya, baru mempersoalkan LHKPN ketika pejabat yang bersangkutan terindikasi atau terkena tindak pidana korupsi yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK. Sehingga dalam kaitan dengan pemberitaan hari ini bahwa Aziz Syamsuddin dengan kekayaan yang dilaporkan pada tahun 2021 mencapai angka 100 miliar lebih, dan disebut-sebut pada tahun 2020-2021 peningkatan kekayaannya menjadi ada penambahan 3 miliar. Ini juga harusnya menjadi dasar untuk diselidiki. Apakah penambahan 3 miliar itu disebabkan oleh penambahan nilai jual objek harta kekayaan yang dilaporkan, atau penambahan menjadi 3 miliar itu karena ada tambahan penghasilan yang dilaporkan di dalam. Karena kadang-kadang juga setiap tahun kan diupdate. Pada saat itu pasti nilainya akan berubah. Tetapi kita semua juga tahu bahwa tahun 2020, 2021 tidak ada penambahan nilai jual objek pajak. Katakanlah dari sekian banyak tanah dan bangunan yang dilaporkan itu, PBB-nya kan tidak mengalami kenaikan di tahun 2020 dan 2021. Karena itu KPK seharusnya berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang saat ini disangkakan kepada Aziz Syamsuddin, KPK juga harus menempatkan LHKPN Aziz Syamsuddin sebagai salah satu fokus penyelidikan guna menelusuri asal-usul kekayaan yang dia miliki
guna menelusuri apakah Aziz Samsudin ini sudah secara jujur melaporkan seluruh harta kekayaannya di dalam LHKPN. Karena berdasarkan pemeriksaan di dalam perkara Robin 47, ya, M. Sahrial, dan juga pihak lain yang disebut-sebut di dalam perkara itu, Aziz Samsudin ini juga disebut-sebut memiliki aktivitas lain di luar kedudukan dia sebagai anggota DPR dan sebagai pimpinan DPR. Aktivitas lain itu apa? Disebut-sebut di dalam itu, ya, baik di dalam surat dakwaan jaksa, ya, maupun di dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, disebut-sebut bahwa Aziz Samsudin melakukan praktek-praktek yang kalau disimpulkan dikatakan sebagai ini adalah praktek makelar kasus, ya, praktek-praktek mendagangkan pengaruhnya untuk menghalang-halangi penyidikan perkara di KPK, dan itu disertai dengan pemberian uang, menerima uang dari orang-orang tertentu untuk mengurus perkaranya, sehingga patut diduga bahwa pertama, kekayaan yang dilaporkan oleh Aziz Samsudin di dalam LHKPN itu bukan merupakan suatu pelaporan dari suatu kejujuran yang seharusnya dituangkan di dalam LHKPN. Artinya bisa saja banyak harta yang tidak dilaporkan. Itu satu. Yang kedua, harus juga diselidiki 100 miliar yang perolehannya disebutkan tahun sekian itu apakah hanya berdasarkan gaji seorang anggota DPR atau dari hasil apakah ada sumber lain yang dia peroleh. Kalau dia hanya berdasarkan gaji seorang anggota DPR, kemudian ternyata memiliki tumpukan harta yang melebihi dari gaji yang dia dapat, maka berdasarkan sistem pembuktian terbalik, Aziz Samsudin wajib menjelaskan asal-usulnya. Rumah ini, mobil ini, harta ini saya peroleh dengan harga sekian, saya beli berdasarkan penghasilan saya. Dia harus sebutkan. Apakah dari menjual aset-aset yang lain kemudian dia beli ini, atau dia dapat warisan kemudian dia beli itu. Itu yang disebutkan dengan proses pembuktian terbalik yang terjadi selama penyelidikan atau penyidikan di KPK. Dia harus menjelaskan sendiri asal-usulnya. Ketika dia menjelaskan dan ternyata harta yang dia miliki itu jauh lebih besar dari penghasilan dia sebagai anggota DPR, maka KPK punya kewenangan untuk menempatkan posisi Aziz Samsudin sebagai orang yang patut diduga, ya, melakukan tindak pidana korupsi dengan memperoleh pendapatan di luar gaji yang resmi yang dia dapat. Ketika penghasilan itu dari gaji yang dia dapat secara resmi, maka KPK harus menelusuri apakah bersumber dari uang suap atau dari uang penyalahgunaan wewenang yang lainnya. Inilah yang menjadi tugas KPK, dan diharapkan dari kasus Aziz Samsudin ini, persoalan LHKPN ini harus memberi sumbangan terbesar dalam misi KPK mencegah tindak pidana korupsi. Karena ketika LHKPN ini hanya jadi dokumen yang masuk gudang, maka pencegahan tindak pidana korupsi tidak akan mencapai hasil. Itu sia-sia. Kalau KPK hanya mengejar penindakannya atau pemberantasannya, sementara pencegahannya yang harusnya diperoleh dari penelusuran harta kekayaan pejabat negara yang dilaporkan di dalam LHKPN, maka sisi pencegahan akan memberi sumbangan terbesar bagi KPK dalam memberantas dan mencegah korupsi. Karena selama ini boleh dikatakan ratusan ribu LHKPN yang masuk di KPK tidak ada manfaatnya. Banyak pejabat juga yang sudah dipenjara, tapi KPK tidak pernah mengumumkan bahwa berdasarkan penelusuran di dalam LHKPN, pejabat yang bersangkutan ternyata juga korupsi, memiliki kekayaan yang melampaui pendapatan dia yang sah. Kan sebetulnya mudah dihitung. Kalau dia sebagai penyelenggara negara dengan hasil gaji saja, misalnya 1 tahun 1 miliar, tetapi di dalam 1 tahun itu dia belanjakan uangnya sampai 3 miliar, beli rumah, beli mobil, maka harus dipertanyakan 2 miliar itu dari mana? Apakah dari honor dia sebagai dosen,
atau dari penghasilan dia mengontrakkan rumahnya yang mewah-mewah di berbagai tempat di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan lain-lain, itu dia harus jelaskan. Tetapi seandainya dia tidak bisa menjelaskan, maka KPK punya kewenangan untuk menempatkan dia sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, yaitu apa? Memperoleh pendapatan lain yang tidak sah di luar gaji yang harusnya dia laporkan, dan akan dilihat di dalam LHKPN. Di dalam LHKPN itu secara rinci dipertanyakan, penghasilanmu apa saja? Oh, dari gaji sebagai anggota DPR misalnya 1 miliar, dari gaji sebagai pembicara, ya, atau dari gaji sebagai dosen, atau dari penghasilan karena saya punya rumah, dari kontrakan rumah, dari mobil yang saya taksikan. Itu dia harus jelaskan. Kemudian pengeluaran dia sebagai pejabat negara dalam sebulan atau setahun itu berapa? Pengeluaran untuk kegiatan rutin dia, kebutuhan dalam rumah tangga, kesehatan, pendidikan anak, itu di dalam LHKPN itu diperinci. Sehingga akan kelihatan sisa belanja dari semua penghasilan dia itu dia tabung berapa. Jadi kalau nabungnya jauh lebih besar dari penghasilan resmi yang dia laporkan, ini harus menjadi satu catatan bahwa di dalam pembuktian terbalik ketika penyidikan dilakukan oleh KPK ditemukan ada dugaan korupsi yang ditelusuri dari LHKPN. Sehingga LHKPN ini harus menjadi momok yang menakutkan bagi setiap penyelenggara negara. Jika praktek yang dilakukan oleh KPK selama ini, setiap LHKPN begitu dilaporkan, diumumkan di lembaran negara kemudian masuk gudang, maka LHKPN tidak punya arti apa-apa. Setiap tahun kita dengar KPK menegur pejabat ini, LHKPN-nya belum disampaikan. Tetapi LHKPN ini tidak pernah dijadikan dasar untuk di sisi pencegahannya. Karena dari LHKPN itulah kita bisa menilai kejujuran seorang penyelenggara negara. Dia memiliki integritas yang baik atau tidak. Karena dia penyelenggara negara yang gaji resminya sekian, tapi kekayaannya berlebihan. Kalau kekayaannya berlebihan, apakah itu dari warisan orang tua atau nenek moyangnya? Atau apakah dia punya bisnis lain yang sah secara hukum? Sehingga ini harus secara komprehensif, tidak hanya kepada uang suap yang disebut-sebut dalam dakwaan perkara Robin 47 dan lain-lain, tetapi dari LHKPN ini juga harus menjadi pintu masuk mengungkap kejahatan korupsi setiap penyelenggara negara yang sudah melaporkan kekayaannya di KPK. Karena dari kekayaan ini mudah dihitung, mudah ditebak, mudah ditentukan ada perolehan yang diperoleh pejabat yang bersangkutan di luar gaji yang resmi, dan itu yang harus dia jelaskan. Nah, bedanya dulu setiap penyelenggara negara yang melaporkan kekayaannya di dalam LHKPN yang disampaikan ke KPKPN itu langsung diklarifikasi, pejabatnya diundang, ditanyakan. Misalnya dia menyebutkan, saya punya rumah di Kebayoran, saya beli tahun 2019. Rumah saya beli dengan harga 5 miliar. Nah, nanti ditanyakan 5 miliar itu duit dari mana? Sementara gaji Bapak ini kalau kita hitung dengan jabatan yang sekarang yang sudah berlangsung 4 tahun, di total 1 tahun saja gajinya cuma 600 atau 700 juta. Sementara Bapak membeli rumah nilainya 5 miliar. Nah, 4 miliar lebih itu dari mana asal-usulnya? Dia menjelaskan. Dan di situ mulai kelabakan, dia tidak bisa menjelaskan. Dia bisa menjelaskan, tapi dia tidak mau menyebutkan yang sebenarnya. Dia mulai takut di situ. Jadi pada waktu itu memang setiap laporan harta kekayaannya pejabatnya kita undang, kita klarifikasi. Dia harus jelaskan, dia harus tunjukkan buktinya, ada akte jual belinya, ya, dibeli atas disertifikatkan atas nama siapa? Apakah atas nama dia sendiri, atau ke istrinya, atau ke anaknya, atau ke menantunya? Itu semua dia harus jelaskan. Setelah dia menjelaskan, kita verifikasi.
Kita datangi misalnya yang kita curigai, kita datangi BPN, ya. Kita datangi objeknya, apakah nilai jualnya benar atau tidak. Dari situ sebetulnya efek positif untuk mencegah terjadinya korupsi itu dari sisi LHKPN ini sangat besar. Karena orang lalu mulai takut, ya. Karena takut dia akan lapor yang sebenarnya. Tetapi lapor yang sebenarnya pun mengandung risiko bahwa perbuatan korupsinya akan terungkap. Ya, tetapi memang harus diungkap. Nah, kenyataannya sekarang justru di era KPK, laporan kekayaan penyelenggara negara tidak menyebutkan alamat. Misalnya dia punya tanah dan bangunan, dia hanya sebut Jakarta Selatan. Alamat persis seperti apa tidak disebutkan, sehingga menyulitkan masyarakat juga untuk mengontrol. Kalau dulu kan dia harus sebutkan alamatnya, sehingga masyarakat bisa mengecek. Bahkan masyarakat bisa memberikan informasi bahwa ini pejabat bohong, karena dia juga baru beli rumah dan tanah di sebelah rumah saya. Kok di laporannya? Karena dulu itu kan diumumkan di media. Selain di lembaran negara, kekayaan pejabat yang bersangkutan diumumkan di media. Pada tahun 2001-2004 itu koran-koran banyak memuat laporan kekayaan seorang penyelenggara negara yang mencurigakan. Kalau yang normal-normal memang tidak punya daya tarik buat pers. Tetapi begitu pejabat, terutama pejabat yang menempati posisi strategis. Posisi strategis menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN itu adalah posisi yang rawan KKN. Ketika dia menjabat di posisi yang rawan KKN, misalnya dia sebagai pejabat bea cukai, atau dia sebagai pejabat di kantor badan pertanahan, atau pejabat pajak dan banyak jabatan lainnya, itu disebut oleh undang-undang sebagai jabatan yang strategis. Kenapa? Karena jabatan itu sangat rawan KKN. Sehingga pejabat-pejabat dalam posisi itu ketika KPKPN itu betul-betul fokus dan memiliki efek yang dulu itu sampai banyak pejabat yang tidak berani menggunakan mobil mewah ke kantornya. Parkir-parkir di gedung-gedung itu menjadi longgar karena takut ketahuan. Tetapi setelah KPKPN dibubarkan dan lahir KPK, nilai LHKPN menjadi, ya katakanlah tidak punya harga apa-apa, karena baru menjadi masalah ketika pejabat yang bersangkutan menjadi tersangka, dan itu pun nyaris terdengar. Ya, kita tidak pernah dengar bahwa seorang penyelenggara negara yang jadi tersangka di KPK ternyata juga berdasarkan penelusuran di LHKPN kekayaannya melampaui kewajaran. Kita curiga karena undang-undangnya kan tidak diubah, ya. Tetap dia harus lapor, dia harus bersedia diperiksa dan diumumkan. Bahkan dia harus menjelaskan asal-usulnya berdasarkan sistem pembuktian terbalik itu. Beban pembuktian itu ada di tangan penyelenggara negara. Tetapi kita tidak pernah. Jadi ini sebetulnya saya anggap KPK menjadi kerdil dalam soal LHKPN. Dia harusnya kan dikdaya. Dia harusnya tidak perlu capek-capek harus melakukan OTT dengan telusuri setiap laporan di dalam LHKPN, sumbangsinya di dalam pencegahan korupsi itu sangat besar. Sehingga kita curiga jangan-jangan ini ada deal antara pimpinan KPK dengan para penentu kebijakan, apakah dengan DPR atau dengan pemerintah ketika mereka hendak dijadikan pimpinan KPK. Ya kita patut menduga ke sana karena tidak cukup alasan untuk LHKPN itu diabaikan. Tidak ada alasan. Memang KPK mengumumkan di dalam berita negara. Tetapi siapa yang mau kutak-katik untuk mengetahui itu? Apalagi masyarakat banyak yang awam. Tetapi kalau seandainya LHKPN itu juga dibagikan ke pers dan pers boleh mengumumkan di medianya, sebetulnya peran KPK di bidang pencegahan korupsi efektif dari LHKPN. Itu yang kita sayangkan. Kami memang pernah mempertanyakan ke KPK pada 10 tahun yang lalu, mengapa ini tidak jalan?
Ya tetapi jawabannya tidak tegas. Gitu.